Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Aryawibowo. Saya berasal dari Universitas Kiai Haji Wahabus Pulo Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Macam-macam Sistem Pertanian di Era Saat Ini. Nah, berikut adalah sistem-sistem pertanian yang digunakan di era saat ini. Yang pertama ada sistem pertanian modern atau sistem pertanian konvensional. Apa itu pertanian konvensional? Pertanian konvensional adalah suatu sistem pertanian yang intensif, yang dimana sistem pertanian ini cenderung mengutamakan pada satu jenis komoditas tanaman dengan memanfaatkan teknologi-teknologi tertentu dan obat-obat kimia dan pupuk-pupuk kimia sintetis. Contoh saja di Indonesia. Di Indonesia sudah menerapkan sistem pertanian ini pada komoditas padi. Dan ini terbukti loh, dengan adanya sistem pertanian konvensional yang digunakan, hasil beras sangat melimpah dalam waktu yang relatif singkat. Adapun keunggulan dari sistem pertanian ini, yang pertama hasil produksi yang melimpah dalam waktu yang singkat. Yang kedua, pengelolaan lahan dan pemanenan juga lebih cepat. Yang ketiga, kapasitas kerja meningkat sehingga intensitas tanam dan luas tanam juga meningkat. Untuk kelemahan itu sendiri ialah lingkungan yang tercemar akibat obat dan pupuk kimia sintetis yang digunakan. Terjadinya ledakan hama akibat dari ketidakseimbangan ekosistem yang disebabkan oleh obat kimia sintetis. Yang ketiga ada gangguan kesehatan para petani dikarenakan menghirup zat-zat kimia berbahaya yang digunakan saat melakukan pengelolaan lahan. Yang kedua ada pertanian organik. Apa itu pertanian organik? Pertanian organik adalah suatu sistem manajemen pertanian yang menghindari menggunakan pupuk buatan, pestisida, dan hasil rekayasa genetik. Pertanian ini juga menekan pencemaran air, udara, maupun tanah. Adanya pertanian organik ialah untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas baik itu flora, fauna, maupun manusia itu sendiri. Pertanian ini masih menganut hukum alam, di mana semua yang ada di alam memiliki nilai guna, nilai fungsi, dan saling melengkapi. Untuk keunggulan ialah meningkatkan aktivitas organisme yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, meningkatkan cita rasa dan kandungan gizi pada tanaman tersebut. Yang ketiga, mengurangi dampaknya erosi. Untuk kelemahan itu sendiri ialah hasil yang dihasilkan dari pertanian organik ini cenderung lebih sedikit dibanding hasil dari pertanian konvensional. Yang kedua, ketersediaan bahan organik yang terbatas dan juga dibutuhkan dalam jumlah yang banyak pastinya. Yang ketiga, pengendalian jasad pengganggu yang kurang efektif dibanding pertanian konvensional. Yang ketiga ada pertanian berkelanjutan. Apa itu pertanian berkelanjutan? Yaitu suatu sistem pertanian yang memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbarui atau sumber daya yang tidak dapat diperbarui dalam rangka produksi pertanian dengan menekan dampak negatif pada tingkat lingkungan seminimal mungkin. Pertanian berkelanjutan ini muncul pada tahun 1990-an. Pertanian ini muncul juga dikarenakan dampak negatif dari pertanian konvensional itu sendiri. Untuk keunggulan ialah lebih sedikit mengonsumsi air dan energi, ramah lingkungan, dan meningkatkan komposisi unsur hara yang ada di dalam tanah. Untuk kelemahan itu sendiri, kekurangannya ialah kurangnya minat para petani tersebut, karena menurut petani, pertanian konvensional lebih instan dan juga lebih simpel. Yang kedua adalah terbatasnya kualitas lahan yang diakibatkan pertanian konvensional dengan menggunakan pupuk-pupuk sintetis yang cenderung bisa memadatkan struktur tanah. Yang keempat ada pertanian sehat. Pertanian sehat adalah suatu proses budidaya tanam yang memprioritaskan penggunaan bahan-bahan alami. Bahan alami apa yang biasa digunakan? Yaitu pupuk kompos, pupuk organik, pestisida organik, dan material pertanian sehat yang lain. Tujuan dari adanya pertanian sehat ini ialah menghilangkan ketergantungan para petani untuk menggunakan pupuk-pupuk sintetis, yang dimana pupuk-pupuk sintetis itu cenderung memadatkan dan meningkatkan kualitas tanah. Untuk keunggulan itu sendiri,
yaitu memiliki kualitas dan pengelolaan lahan yang cukup baik. Yang kedua, benih yang digunakan bersertifikat tinggi yang memiliki nilai tingkat produktivitas dan kualitas yang tinggi pula. Yang ketiga, mengembalikan kesehatan dan kesuburan tanah. Untuk kelemahan, meski hasil produktivitas berkualitas tinggi, namun hasil pertanian konvensional cenderung lebih pesat dibanding hasil pertanian sehat ini sendiri. Nah, mengapa kita harus mewujudkan pertanian berkelanjutan saat ini? Pertanian berkelanjutan ini sendiri ada dikarenakan banyaknya masalah yang muncul akibat sistem pertanian konvensional, seperti rusaknya lingkungan, ekosistem, pemadatan dan turunnya kualitas tanah, dan ledakan hama yang terjadi. Hal ini muncul akibat penggunaan pupuk sintetis dan obat kimia yang berlebihan. Maka dari itu, pertanian berkelanjutan ini muncul dan diharapkan memberi dampak baik pada sistem pertanian. Dengan tujuan yang pertama, mengembalikan dan meningkatkan kualitas unsur hara yang ada di dalam tanah. Yang kedua, meminimalisir angka pengangguran di Indonesia, di mana saat ini pertanian konvensional cenderung menggunakan mesin dibanding pertanian berkelanjutan yang mampu menggunakan tenaga manusia. Yang ketiga, mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan. Yang keempat, memperbaiki dan meminimalisir rusak dan ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi. Ya, sekian presentasi dari saya. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.